Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk berkumpul bersama dalam rangka talabul ilm, mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus selalu mengikhlaskan niat kita pada saat hadir di majlis ilmu, karena pada hakikatnya ini adalah ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Barang siapa yang diinginkan kebaikan dari Allah, maka Allah akan jadikan dia mengerti tentang ilmu agama. Sehingga tolak ukur dari kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah pada saat hamba tersebut dijadikan mengerti tentang agama Islam. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dicintai Allah, mana yang tidak dicintai Allah, mana yang halal, mana yang haram. Sehingga datangnya kita ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan untuk mempelajari ilmu agama, dan ini adalah salah satu ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul dari kajian kita pada pagi hari ini adalah mendalami keimanan kepada hari akhir. Kita tahu bahwa di antara rukun iman adalah beriman kepada hari akhir, yaitu kita meyakini bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Sehingga pada hakikatnya, pada saat seseorang itu wafat, dicabut nyawanya oleh Allah, pada hakikatnya dia tidaklah dia mati secara 100%. Akan tapi hakikatnya adalah dia berpindah dari satu alam kepada alam yang lain. Sehingga orang-orang kafir Quraisy, mereka meyakini bahwa kehidupan itu hanya kehidupan dunia saja. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang kafir Quraisy mereka meyakini bahwa mereka tidak akan dibangkitkan nanti. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabbi'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, demi Tuhanku, sesungguhnya kalian benar-benar akan dibangkitkan dan kalian benar-benar akan diberitahukan tentang apa yang kalian lakukan pada saat kalian di dunia dahulu. Sehingga beriman kepada hari akhir adalah syarat dari seseorang dikatakan sebagai orang yang beriman. Sehingga tidaklah seseorang itu dikatakan orang yang beriman kecuali dia beriman kepada hari akhir. Oleh karena itu kita mendapatkan di banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita banyak sekali kebaikan dan akhlak mulia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ini adalah ciri orang yang beriman kepada hari akhir. Sehingga ini menunjukkan betapa pentingnya beriman kepada hari akhir. Karena orang yang meyakini bahwa akan ada hari akhir, dia akan memperbaiki akhlaknya, dia akan memperbaiki hubungannya dengan manusia, dia akan perhatian terhadap amal ibadah yang dia lakukan, karena dia tahu bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Setelah itu akan ada kehidupan yang lain, dan keadaannya itu ditentukan dengan kondisi pada saat dia di dunia. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut."
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya kalian berkata baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Lihat bagaimana Nabi SAW memerintahkan kita untuk memiliki akhlak baik, dari berkata baik atau diam, memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Ketiga perintah ini diikat oleh Nabi SAW dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Jadi pada saat seseorang sadar bahwa dia akan wafat, kemudian akan dimintakan pertanggungjawaban tentang kehidupannya pada saat di dunia, dia akan semangat untuk memperbaiki kehidupannya. Oleh karena itu, sebaik-baik nasihat adalah kematian. Nabi SAW mengatakan, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat untuk diri kita. Ya, karena sekali lagi bahwa banyak orang yang lalai untuk berbuat baik di dunia, banyak orang yang lalai sehingga berbuat zalim kepada orang lain, banyak orang yang lalai sehingga dia malas untuk beribadah. Sebabnya karena apa? Karena dia tidak sadar sepenuhnya tentang hari akhir. Sehingga pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menyebutkan apa saja kejadian-kejadian yang terjadi di akhir zaman, di hari akhir nanti, di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia dari kuburnya. Yang pertama, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada saat seseorang itu wafat, maka dia akan berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam barzakh adalah alam yang membatasi antara alam dunia dengan alam akhirat. Dan arti dari barzakh dalam bahasa Arab artinya adalah pembatas. Karena dia yang membatasi antara dua kehidupan, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, pada saat Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seseorang, maka dia berpindah dari kehidupan dunia kepada alam barzakh. Dan seluruh manusia nanti mereka akan sampai di alam barzakh ini. Dan itu adalah kehidupan yang lain. Kondisinya berbeda, ujiannya berbeda. Ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada setiap orang yang wafat. Kemudian setelah itu, baru pada saat hari kiamat ini telah tegak, Allah Subhanahu wa taala mematikan seluruh makhluk yang ada di muka bumi, lalu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka kembali. Dalam surat Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah, thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ditiuplah sangkakala. Maka matilah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Dan ini adalah tiupan sangkakala yang pertama, yang menunjukkan bahwa hari kiamat telah tiba, sehingga seluruh manusia itu wafat, bahkan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi semuanya wafat, mati. Ya, thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sangkakala itu sekali lagi, maksudnya untuk kedua kalinya, maka tiba-tiba mereka pun bangkit dari kuburnya dan berdiri menunggu keputusan Allah untuk setiap orang dari yang dibangkitkan tersebut. Sehingga disinilah dimulainya perjalanan akhirat, pada saat setiap orang dibangkitkan dari kuburnya. Ya, dan subhanallah, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, yub'atsul mar'u ala ma mata alaih. Sesungguhnya setiap orang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi ketika dia wafat. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ulangi hadisnya. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya setiap orang akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat
sesuai dengan kondisi pada saat dia wafat. Makanya ada istilah husnul khatimah dan su'ul khatimah. Kenapa? Kok bisa ada pembahasan khusus tentang kondisi detik terakhir sebelum orang itu wafat? Kenapa ada pembahasan khusus? Ternyata jawabannya adalah hadis yang tadi disebutkan. Karena pada hakikatnya orang yang dibangkitkan nanti di hari kiamat itu sesuai dengan kondisinya pada saat dia wafat. Kalau wafatnya dalam kondisi baik, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi baik. Kalau dalam kondisi buruk wafatnya, lagi mendengarkan musik, lagi joget-joget, lagi hadir konser, ya, lagi pergi ke negeri kafir, jalan-jalan melihat aurat, lagi melakukan dosa dan maksiat, kemudian wafat. Itu adalah kondisi yang akan menggambarkan seperti apa dia dibangkitkan di hari kiamat kelak. Ya, dan berbeda dengan orang yang wafatnya subhanallah dalam kondisi baik, lagi hadir kajian kemudian wafat. Setelah sholat duha dia wafat. Ya, sholat 5 waktu di masjid, pulang ke rumah nggak lama wafat. Subhanallah, ini kondisi baik, husnul khatimah. Dan juga para ulama mengatakan, dan setiap orang akan dicabut nyawanya oleh Allah sesuai dengan kondisinya sehari-hari, sesuai dengan kebiasaan hariannya. Jadi di sini kita punya dua kesimpulan. Seseorang dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan kondisi pada saat dia wafat. Seseorang akan wafat sesuai dengan kondisi kebiasaan hariannya. Sekarang seseorang yang setiap hari sholat di masjid, setiap hari dia berusaha untuk mengisi waktu dengan kebaikan-kebaikan, dia menjauhi dosa dan maksiat, aktivitasnya semuanya kebaikan. Apakah mungkin kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan orang ini tiba-tiba dia wafat dalam kondisi bermaksiat? Tidak mungkin. Dan sebaliknya, seseorang kebiasaannya memang melakukan dosa dan maksiat. Hari-harinya diisi dengan dosa dan maksiat, dosa dan maksiat, dosa dan maksiat. Bagaimana mungkin kemudian orang ini berharap bahwa dia wafat dalam kondisi sedang sholat, wafat dalam kondisi sedang sujud? Oleh karena itu sering saya katakan, dan ini nasihat para ulama, di antara cara mendapatkan husnul khatimah adalah memiliki kegiatan dan aktivitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan biarkan kita punya kegiatan, punya aktivitas yang isinya adalah dosa dan maksiat. Jangan. Silahkan dipadatkan kegiatan Bapak Ibu sekalian dalam keseharian. Ya, pagi sholat subuh, setelah sholat subuh ngapain? Baca Quran. Setelah baca Quran, pulang ke rumah, ya, sarapan, kemudian aktivitas, mencari nafkah misalnya. Kalau di situ ada kajian, hadir kajian. Ya, siangnya sama, sholat zuhur, kemudian dilanjutkan kegiatan bermanfaat lainnya. Sore, maghrib, isya, terus isi keseharian kita ini dengan kebaikan-kebaikan dan aktivitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya adalah pada saat ajal datang, kita dalam kondisi melakukan amal soleh. Wah, itu istimewa, luar biasa. Dan itu yang kita harapkan. Oleh karena itu beberapa tahun yang lalu, ya, ada seorang syekh namanya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Ya, beliau pada saat memulai kajiannya di waktu subuh, beliau bercerita bahwa subhanallah, tadi malam murid saya yang bernama Fulan bin Fulan baru saja wafat. Baru saja wafat. Kemudian beliau bercerita tentang bagaimana kondisi saat muridnya ini wafat. Ternyata murid syekh ini, dia ditugaskan oleh syekh untuk membaca buku yang akan dijelaskan di majelisnya. Jadi di antara kebiasaan guru-guru kita di Saudi Arabia atau di negara-negara Arab adalah pada saat mereka mengajar sebuah kitab, kitabnya itu dibacakan oleh salah seorang muridnya. Paham ya? Jadi muridnya dikasih mic juga, dia baca, dijelaskan sama syekh. Dia baca satu paragraf, dijelaskan sama syekh. Kalau bukunya adalah buku hadis, maka disebutkan satu hadis, kemudian dijelaskan sama syekh. Jadi dia sebagai pendamping syekh yang membacakan buku. Subhanallah, murid syekh ini ditugaskan oleh syekh untuk membaca buku di kajian ba'da subuh nanti. Dan itu kegiatannya. Dia selalu mendampingi syekh dalam kajian-kajian syekh. Subhanallah, ternyata sebelum tidur, apa yang dia lakukan?
buku yang mau dibaca itu dia bacakan ke istrinya sebagai bentuk persiapan untuk besok, karena dia akan membacakan ini di hadapan syekh dan para penuntut ilmu. Subhanallah, kitabnya adalah kitab Fadlul Islam, keutamaan agama Islam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kitabnya bagus sekali, yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang benar, kita harus wafat dalam kondisi Islam, dan lain sebagainya. Dibacakan semuanya ke istrinya, selesai, ditutup bukunya, kemudian dia tidur. Subhanallah, pagi harinya dibangunkan sama istrinya, nggak bangun. Padahal paginya setelah subuh itu kajian syekh yang akan dia baca kitabnya. Pelajarannya adalah, lihat bagaimana orang ini, karena aktivitasnya kebaikan, jadi pada saat ajal menjemput, itu dalam kondisi baik. Masya Allah. Bayangkan betapa indahnya kondisi wafat seperti ini. Dan sekarang kita tinggal memilih, silahkan. Kita mau wafat dalam kondisi seperti apa. Jadikan itu sebagai kebiasaan kita. Kalau kita mau dalam kondisi baik, maka padatkan hari-hari kita dengan kebaikan. Tapi na'udzubillah, kalau kita lalai, dosa lagi, maksiat lagi, hadirnya acara-acara maksiat, kumpulnya sama orang-orang yang suka bermaksiat, ya, pada saat dia mau jalan-jalan ke tempat-tempat yang isinya adalah maksiat, hati-hati. Jangan sampai kemudian ajal kita menjemput kita pada saat kita melakukan dosa dan maksiat tersebut. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ya, idza aradallahu qabda ruhi 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika ingin mencabut nyawa seorang hamba di suatu tempat, orang itu akan memiliki suatu hajat di tempat tersebut. Makanya hati-hati, jangan sampai kita punya hajat untuk bermaksiat. Ya, jadi kan hajat kita itu kebaikan. Kita mau pergi ke masjid, mau pergi ke majelis ta'lim, mau pergi ke luar negeri, Makkah, Madinah, mau umroh, kegiatan-kegiatan yang positif. Sehingga dimanapun kita berada, dalam kondisi kita di atas kebaikan. Ya, sehingga ini adalah kondisi di mana setiap orang ya akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi pada saat dia wafat nanti. Dan seseorang wafat sesuai dengan kondisi dia menjalani kesehariannya. Oleh karena itu di banyak hadis ya Nabi SAW menyebutkan tentang berbagai macam kondisi orang-orang yang dibangkitkan di hari kiamat kelak. Kondisinya bermacam-macam. Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang wafat dalam kondisi berihram. Dia sedang umroh atau sedang haji. Tahu istilah ihram ya? Ihram itu masuk ke dalam ibadah umroh atau ibadah haji. Kalau di dalam umroh dan haji, seseorang masuk ke dalam umroh dan haji itu pada saat dia mengucapkan labbaik Allahumma umroh atau labbaik Allahumma hajjan. Dia berarti sedang masuk ke dalam ibadah tersebut. Dan ihram dalam haji dan umroh ini sama seperti takbiratul ihram pada saat sholat. Berarti dia masuk ke dalam ibadah sholat. Nah, Nabi SAW menyebutkan ya tentang orang yang wafat dalam kondisi ihram. Apa kata Nabi SAW tentang orang ini? فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. Sesungguhnya orang yang wafat dalam kondisi ihram, dia akan dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam kondisi dia bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, bayangkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bayangkan nanti di hari kiamat ada orang-orang yang pada saat dibangkitkan mereka bertalbiyah. Indah atau tidak? Luar biasa. Kemuliaan yang didapatkan oleh orang ini karena dia wafat dalam kondisi mulia. Begitu juga dengan orang yang mati syahid. Apa kata Nabi SAW? La yuklamu ahadun fi sabilillah illa ja'a yawmal qiyamati wa jurhuhu yathqubu daman al-lawnu lawnu dam war-rihu rihu misk. Tidaklah seseorang yang mati syahid kelak pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan berlumuran darah. Ya, darahnya berwarna merah namun wanginya seharum misik. Kemuliaan untuk orang itu.
Ya, nanti di hari kiamat kelak ada orang-orang yang dibangkitkan dalam kondisi berlumuran darah, tapi darahnya sangat-sangat harum, bagaikan harumnya misik. Karena dia wafat dalam kondisi jihad fisabilillah. Subhanallah, ada juga orang ya yang pada saat dia di dunia dia suka makan dari hasil riba. Suka pinjam-meminjam dengan cara riba. Makan dari hasil riba. Atau bekerja di instansi yang melegalkan, membolehkan, mengerjakan riba. Tahukah Bapak Ibu sekalian kondisinya pada saat di hari kiamat kelak dibangkitkan seperti apa? Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang yang seperti ini dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba pada saat dia dibangkitkan di hari kiamat kelak, dia dibangkitkan bagaikan orang yang berdiri kerasukan setan karena penyakit gila. Lihat. Kerasukan setan. Tahu ya, orang yang kerasukan setan itu jalannya nggak bener. Ya, kondisinya gerak-gerak badannya, nggak karuan, seperti orang gila. Itulah mereka yang pada saat di dunia makan dari hasil riba. Ya, dibangkitkan seperti itu. Kemudian ada lagi, ya, para lelaki yang mereka berpoligami tapi tidak adil. Gimana nanti hari kiamat? Ada yang tahu? Ibu-ibu biasanya hafal dalilnya. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Man kanat lahum ra'atan, famala ila ihdahuma." Ya, man kanat lahum ra'atan, famala ila ihdahuma, jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il. Barang siapa yang memiliki dua orang istri, lalu ia cenderung kepada salah seorang dari mereka berdua, ya, maksudnya adalah zalim kepada yang salah satu, maka dia akan datang di hari kiamat kelak dalam kondisi badannya miring. Badannya miring. Silahkan dihafal hadisnya ya, ibu-ibu sekalian ya. Ini akibat dari kalau dia berani poligami tapi tidak bisa adil. Dan maksud adil di sini adalah adil dari segi nafkah, ya, dari segi bermalam, dari segi memberikan fasilitas penunjang kehidupan. Ya, ini adalah maksud dari adil di dalam hadis ini. Ya, pada hakikatnya seseorang nggak mungkin bisa adil yang ada dalam hatinya. Oleh karena itu Allah mengatakan, ya, sesungguhnya kalian tidak mungkin bisa adil kepada istri-istri kalian walaupun kalian berusaha. Maksudnya adalah tidak mungkin adil dari sisi apa yang ada di dalam hati. Tapi nafkah, kemudian waktu bermalam dan lain sebagainya itu wajib untuk adil. Ya, akan tapi kalau kemudian seorang laki-laki itu berpoligami dan dia bisa adil, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal muqsitina 'indallahi 'ala manabira min nur, an yaminir rahmani 'azza wa jal, wa kilta yadayhi yamin, alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu." Sesungguhnya orang-orang yang adil itu berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya di samping kanan Ar-Rahman, sementara kedua tangannya ialah kanan. Mereka itulah yang berlaku adil dalam kekuasaan, keluarga, dan semua urusan yang mereka pegang. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa setiap orang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang berbeda-beda. Dan juga kalau kita lihat, ya, pada saat seseorang itu dibangkitkan, mereka akan dibangkitkan kemudian mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Ya, padang mahsyar adalah satu tempat yang sangat luas yang menghimpun seluruh makhluk yang hidup di bumi pada saat itu. Manusia dan jin seluruhnya berkumpul. Ya, bahkan hewan-hewan semuanya juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 49 dan 50, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang terakhir benar-benar akan dikumpulkan di waktu yang telah ditentukan, di tempat yang telah ditentukan. Maksudnya adalah di padang mahsyar. Ya, dan subhanallah, manusia dikumpulkan dalam kondisi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi sangat sulit. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan 'uratan ghurla." Sesungguhnya setiap orang dibangkitkan nanti di hari kiamat. Pada saat dikumpulkan di padang mahsyar, kondisi mereka adalah tidak beralas kaki, mereka tidak menggunakan pakaian, dan mereka dalam kondisi belum berkhitan. Lihat, dihinakan oleh Allah. Gak pakai alas kaki, tidak pakai pakaian, dan belum berkhitan. Walaupun sudah berkhitan pada saat di dunia. Ya, kondisinya betul-betul hina sekali. Semuanya seperti itu kondisinya. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin pertanyaan Aisyah ini juga adalah pertanyaan kita semua. Apa kata Aisyah? "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan laki-laki dan perempuan yang saling melihat di sana?" Bagaimana laki-laki dan perempuan yang saling melihat di sana? Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd." Sesungguhnya laki dan perempuan semuanya akan dihimpun bersamaan, dan perkaranya lebih besar daripada sekedar urusan melihat aurat orang lain. Sehingga sudah tidak sempat lagi berpikir untuk melihat kepada kondisi orang. Tidak sempat lagi berpikir untuk malu pada saat tidak pakai pakaian. Kenapa? Karena kondisinya sangat dahsyat dan sangat-sangat menakutkan. Ini kondisinya adalah surga dan neraka. Kondisinya adalah hisab. Kondisinya adalah akan ditimbang amalan kebaikan dan keburukan seseorang. Sehingga sangat-sangat menakutkan sekali. Sehingga tidak lagi seseorang itu berpikir dia pakai baju atau tidak, orang lain pakai baju atau tidak, itu bukan lagi jadi hal yang mengkhawatirkan atau menakutkan seseorang. Ya, kemudian seluruh manusia digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ya makhluk-makhluk yang lain. Dan matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tunna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil." Ya, sesungguhnya di hari kiamat kelak matahari akan didekatkan kepada manusia. Jaraknya kepada makhluk hanya 1 mil. Hanya 1 mil. Sulaim bin Amir, perawi hadis, mengatakan, "Fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil, amasafatul ardi amil milul ladzi tuktahalu bihil ain." Demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan 1 mil atau alat yang dipakai untuk bercelak mata? Jadi dalam bahasa Arab, Bapak Ibu tahu celak ya? Celak itu untuk apa namanya? Untuk digunakan di mata, dan dia biasanya ada jarum ya yang dimasukkan kemudian ditempelkan ke mata. Betul tidak? Itu alat itu yang untuk ditempelkan ke mata itu dalam bahasa Arab artinya mil. Artinya mil. Nah, perawi hadis ini mengatakan, saya tidak tahu maksud dari Nabi ini apa. Apakah 1 mil itu jarak perjalanan, atau 1 mil itu adalah alat yang digunakan untuk celak mata. Dua-duanya dekat ya Bapak Ibu ya. Mau pilih yang celak mata atau pilih yang jarak, ini kita bicara tentang matahari. Bayangkan. Ya, sehingga matahari sangat-sangat didekatkan. Dan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, kalau ini terjadi di dunia, manusia akan terbakar dan habis. Betul tidak? Akan tapi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, manusia dibuat memiliki tubuh yang berbeda. Sehingga mereka kepanasan tapi tidak sampai mati. Lihat. Kepanasan
dahsyat sekali panasnya, tapi tidak sampai mati. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Maka setiap manusia itu mereka kondisinya sesuai dengan amal soleh yang mereka lakukan. Subhanallah, lihat. Ternyata yang menentukan kita akan aman atau tidak adalah sholat kita, puasa kita, kebaikan yang kita lakukan. Itu yang menentukan. Sehingga setiap orang kondisinya sesuai dengan amal soleh yang mereka lakukan. Faminhum man yakunu ila ka'bai. Sebagian orang punya berkeringat sampai keringatnya itu menutupi kedua mata kakinya karena saking panas. Tuh bayangkan, kita di dunia kalau keringatnya sampai cuma bercucur sedikit saja ya. Tapi nanti di hari kiamat seseorang berkeringat sampai keringatnya itu menutupi kedua mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi. Ada lagi orang-orang yang keringatnya itu sampai kedua lututnya. Subhanallah, kita nggak bisa membayangkan. Wa minhum man yakunu ila haqwayhi. Dan sebagian orang keringatnya sampai pinggangnya. Wa minhum man yuljibuhul araqu iljaman. Dan sebagian orang mereka terendam dengan keringat mereka sendiri. Ya. Wa asyara Rasulullah SAW biyadihi ila fihi. Kemudian Nabi SAW memberikan isyarat meletakkan tangannya ke mulut beliau. Maksudnya adalah keringatnya sampai mulutnya, sampai terendam. Maka manusia benar-benar dalam kondisi sulit. Sehingga orang yang selamat adalah orang-orang yang beramal soleh. Sehingga amal soleh seseorang yang melindungi seseorang tersebut pada saat dia di hari kiamat. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan nih, siapa saja mereka, apa saja sifat-sifatnya. Jadilah seperti mereka supaya kita tidak binasa di hari tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia tumbuh kembang dalam kondisi beribadah kepada Allah. Ini enggak banyak ya anak muda seperti ini. Justru biasanya anak muda itu suka bermaksiat, suka berdosa. Dan subhanallah sebagian orang mewajarkan hal ini. Khususnya para orang tua, hati-hati nih orang tua ya. Jangan sampai mewajarkan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh anak kita, dan jangan pernah mengatakan mereka masih muda, nggak apa-apa pacaran, boleh. Kenapa? Karena masih muda. Dulu mama sama papa juga pacaran. Ini dalil yang biasa disebutkan ya. Bukan berarti kalau orang tuanya salah itu harus berlanjut kepada anak-anak mereka. Justru ini adalah waktu di mana orang tua ini memberikan pengertian kepada anak-anaknya bahwa kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh anak-anak muda itu apa saja. Jangan sampai anak kita ikut terjerumus dalam dosa-dosa tersebut. Sehingga anak muda yang dia tumbuh kembang tidak pacaran, dia jaga jarak antara laki-laki dengan perempuan, ya dia menutup auratnya. Kalau seorang wanita misalnya, ya anak muda perempuan sudah berusaha untuk menutup auratnya dengan sempurna, pakai hijab yang syar'i, pakaiannya lebar, besar, tidak menerawang, tidak ketat, ya kerudungnya juga begitu besar, tidak menerawang, tidak ketat, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Harapannya adalah dia akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Anak muda yang tumbuh kembang dalam kondisi beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terpaut pada masjid.
ingin cepat-cepat ke masjid, ingin cepat-cepat azan supaya dia bisa datang ke masjid. Ya, sangat cinta sekali dengan masjid. Kemudian yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, dia bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Ya, pada saat kita punya sahabat, kita bersahabat karena sama-sama suka ikut kajian. Kita bersahabat karena sama-sama panitia kajian. Kita bersahabat karena sama-sama berjuang dalam dakwah misalnya, dalam urusan agama, dalam melakukan kebaikan. Teman sama-sama hadir kajian, teman sama-sama ikut daurah misalnya, teman sama-sama saling membantu dalam kebaikan. Ini pertemanan yang seperti ini akan melindungi dia dari dahsyatnya hari kiamat kelak. Kemudian selanjutnya yang kelima, Nabi SAW mengatakan, wa rajulun talabathum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Orang yang kelima adalah seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan rupa yang cantik. Digoda oleh seorang wanita, memiliki kedudukan dan rupanya cantik, sehingga orang-orang ya berhasrat kepada wanita ini. Akan tapi pada saat dia diajak oleh wanita ini untuk berzina, dia mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allahu Akbar, lihat ketakwaan dan keimanan yang ada di hatinya menjadikan dia dimudahkan oleh Allah untuk jauh dari dosa dan maksiat. Sebesar apapun fitnahnya, sedahsyat apapun godaannya, tetap dia bisa istiqomah. Kemudian yang keenam adalah wa rajulun tasaddaqa fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ya, sedekah tanpa ada yang mengetahui. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian silahkan bersedekah, gak perlu cerita-cerita, gak perlu dibikin status, gak perlu dibikin story, ya sambil sedekah sambil selfie ya, gak perlu. Sedekah semakin rahasia, semakin ikhlas, semakin mudah untuk kita meraih keikhlasan. Dan balasannya adalah kalau seseorang bersedekah dengan sedekah rahasia, balasannya adalah dia mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti. Ya, sehingga jangan pernah meninggalkan sedekah rahasia, Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan transfer tanpa harus konfirmasi. Ya, karena ada sebagian mungkin pengumpulan donasi yang harus konfirmasi ya, untuk mendata dan lain sebagainya. Tapi kita bisa saja bersedekah kepada saudara kita yang membutuhkan, misalnya kepada orang-orang yang membutuhkan, tanpa harus konfirmasi, gak perlu ada yang tahu. Kalau bisa orang yang kita kasih gak tahu. Sehingga betul-betul rahasia. Ya, dan para istri juga biarkan suaminya untuk bersedekah rahasia ya. Jangan semuanya diminta untuk minta laporan keuangan ya. Sedekah kemana aja, ngasih ke siapa aja. Jangan, justru ini satu amal soleh yang harus diperjuangkan, yaitu bersedekah dalam kondisi tidak ada yang mengetahui. Bahkan Nabi di sini memberikan ibarat tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi sepi, tidak ada siapa-siapa, kemudian kedua matanya berlinang air mata. Subhanallah, lihat. Kita untuk melakukan sebuah amal soleh ketika ada banyak orang, itu lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah. Ada banyak orang nih lagi di masjid, Masya Allah, sholat sunnahnya lama Pak. Allahu Akbar. 1 rakaat 5 menit, 2 rakaat 10 menit, Masya Allah. Kenapa? Di masjid banyak orang. Begitu sholat di rumah, apa yang terjadi?
Baru takbir udah salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatnya sendiri, gak dilihat orang. Nah, kalau seseorang bisa fokus ibadah, khusyuk, berdirinya lama, berzikir kepada Allah, menangis pada saat tidak ada orang yang melihatnya, Allah tahu orang ini jujur. Allah tahu orang ini jujur. Sehingga balasannya apa? Di hari kiamat kelak akan mendapatkan naungan Allah pada saat orang-orang semuanya dalam kondisi sulit. Ya. Tapi Bapak Ibu jangan tuduh orang yang sholatnya lama di masjid berarti ria ya. Belum tentu ya. Itu urusan hati. Ya, kita nggak boleh menjudge orang lain atas dasar apa yang kita lihat. Justru kita menghukumi orang dengan apa yang terlihat ya. Akan tapi ini untuk koreksi untuk diri kita. Kalau kita tipe orang yang seperti itu, sholat di masjid lama, sholat di rumah cepet. Ya, di masjid masya Allah berdoa sampai nangis-nangis. Ya. Di rumah nggak pernah berdoa. Ya, maka maksudnya adalah bahwa ini 7 orang atau 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat kelak pada saat seluruh manusia dalam kondisi sulit dan panas. Dan subhanallah, dalam kondisi sulit seperti ini, Bapak Ibu sekalian, semua orang kehausan, semua orang kepanasan. Ya, tadi kita sebutkan bercucuran keringat sesuai dengan amal soleh yang mereka lakukan, sehingga kondisinya sangat sulit sekali. Tiba-tiba subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan telaga seperti danau besar milik setiap nabi dan setiap rasul yang Allah utus pada saat di dunia. Dan telaga atau danau yang paling besar itu telaganya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya haudhi masiratu syahrin, sesungguhnya telagaku itu luasnya seperti perjalanan 1 bulan. Antum berjalan dengan kuda atau dengan unta 1 bulan kira-kira sampai mana tuh? Makkah Madinah aja, Bapak Ibu sekalian, itu di zaman Nabi ditempuh dalam waktu 10 hari. Makkah Madinah. Ini kurang lebih Makkah Madinah 4 kali. Itu adalah panjang telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Lebih putih daripada susu. Ya, tampilannya itu betul-betul menyegarkan. Warihuhu atyabu minal misk. Dan harumnya lebih harum daripada parfum kasturi. Wa kizanuhu kanujubis sama. Dan gelas-gelas yang digunakan untuk minum itu jumlahnya bagaikan bintang yang ada di langit. Man syariba minha fala yadhma'u abada. Barang siapa yang meminum 1 teguk saja dari air yang ada di haud, yang ada di telaga itu, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Allahu Akbar. Semoga Allah mengizinkan kita untuk minum dari telaganya Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, kepada sahabat-sahabatnya? Illi faratukum 'alal haud. Sesungguhnya aku menunggu kalian di telagaku. Aku menunggu kalian di telagaku. Kata para ulama, nanti umatnya Nabi Muhammad akan melihat, bertemu dengan Nabi Muhammad di mana? Di telaganya Nabi. Inni faratukum 'alal haud. Aku menunggu kalian di telagaku. Man marra 'alayya syarib. Barang siapa yang melewati saya, ia pasti akan minum telaga tersebut. Wa man syariba lam yadhma'u abada. Dan barang siapa yang minum dari telaga tersebut, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian Nabi mengatakan, wala yaridanna 'alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum. Sesungguhnya ada orang-orang yang mau ikut masuk minum dari telagaku, kemudian tiba-tiba mereka dihalangi oleh para malaikat, dilarang untuk minum. Maka aku pun mengatakan kepada para malaikat, innahum ummati, sesungguhnya mereka adalah umatku, sesungguhnya mereka adalah umatku, biarkan mereka minum. Apa kata malaikat? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu bahwa mereka membuat ritual ibadah setelah engkau wafat.
Lihat. Mereka membuat ritual-ritual ibadah baru setelah engkau wafat. Jadi akhirnya ditolak, nggak boleh minum dari telaganya Nabi. Apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi masih berusaha supaya orang ini minum karena bagian dari umatnya? Ternyata Nabi mengatakan suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhlah kalian. Ya, sesungguhnya celaka orang-orang yang berubah setelahku. Para ulama menyebutkan ini adalah bahaya seseorang beribadah dengan suatu ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang sebagian orang menganggap bahwa ini sebuah ibadah, ini baik. Tapi lihat, ternyata di antara dampak buruknya adalah pada saat itu bukan bagian dari ajaran Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkannya, Nabi tidak pernah menjelaskannya, maka dia terancam untuk terusir dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga pada saat kondisi mereka menunggu di padang mahsyar ini, disitulah ya kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai, ya Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan menunggu dengan waktu yang sangat-sangat lama. Maka akhirnya manusia berbondong-bondong ya pergi kepada Nabi Adam alaihi salam. Manusia berbondong-bondong pergi kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian mengatakan kepada Nabi Adam, wahai Adam, Ishfa' lana 'inda rabbik, tolong datang kepada Tuhan kami untuk menyegerakan pengadilan ini dimulai. Karena ini waktu tunggunya sangat lama sekali. Maka Nabi Adam mengatakan, sesungguhnya ini tidak bisa aku lakukan. Ya, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Maka manusia akhirnya berbondong-bondong pergi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Setelah sampai kepada Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, sesungguhnya aku tidak bisa membantu kalian. Akan tetapi pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka berbondong-bondong pergi kepada Nabi Ibrahim. Sampai di Nabi Ibrahim meminta tolong kepada Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak bisa membantu kalian, tapi pergilah kepada Nabi Musa. Mereka pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan hal yang sama. Kemudian Nabi Musa mengarahkan mereka untuk pergi kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa mengatakan, ya, sesungguhnya aku tidak bisa membantu kalian, akan tapi pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disitulah manusia berbondong-bondong mereka pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pun meminta tolong kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun mengatakan, ana laha, sesungguhnya aku yang bisa membantu kalian. Aku yang bisa membantu kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi kepada Allah. Fa astadzinu ala rabbi fayu'dzanu li. Aku pun minta izin untuk bertemu dengan Allah. Allah pun memperkenankan aku untuk menghadap kepadanya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun memuji dan memuja Allah dengan pujian-pujian yang aku sekarang tidak mengetahui pujian tersebut. Apa maksudnya? Jadi Allah ini maha terpuji. Ya, bahkan pujian-pujian itu saking Allah itu sempurna, ada pujian-pujian yang sekarang kita tidak mengetahuinya. Nabi pun tidak mengetahuinya. Tapi di hari kiamat kelak, Nabi SAW memuji dengan pujian-pujian tersebut. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tanpa batas. Allah itu maha terpuji yang tidak bisa dibatasi dengan akal kita. Bahkan tidak bisa dibatasi dengan ilmu yang kita dapatkan di dunia. Sekarang kita baca Al-Quran, kita mengerti tentang sifat-sifat Allah, betul tidak? Allah maha kaya, Allah maha kuasa, Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah adalah maha indah, dan lain sebagainya. Ternyata itu semua tidak membatasi sifat-sifat Allah. Ada pujian-pujian untuk Allah yang di luar dari apa yang kita ketahui. Kemudian kata Nabi SAW, wa akhirul lahu sajidan, kemudian aku pun tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalaku, berdirilah. Angkatlah kepalamu, berdirilah. Mintalah, niscaya aku akan perkenankan, dan mintalah syafaat kepadaku, pasti aku akan berikan.
Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah untuk dimulai pengadilan Allah. Akhirnya dimulailah pengadilan tersebut. Ya, dan itu adalah al-maqamul mahmud. Ya, kedudukan yang tinggi yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yaitu syafaat yang paling besar, asy-syafa'atul 'uzma, di mana Nabi SAW meminta kepada Allah agar persidangan hari kiamat itu dimulai. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang dengan para malaikatnya. Ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Fajr ayat 21 dan sampai 24, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, sekali-kali tidak apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, dan datanglah Tuhanmu dan para malaikat dengan berbaris-baris. La ilaha illallah. Allah datang untuk memulai persidangan hari kiamat dengan para malaikat yang jumlahnya sangat banyak sekali. Mereka berbaris-baris. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan didatangkan pula neraka jahannam. Pada hari itu manusia akan sadar, dan apa manfaat kesadaran pada hari tersebut? Sudah tidak ada lagi manfaat sadar. Sebagian orang sadar, yang suka berdosa mereka sadar, wah saya salah, selama ini saya berdosa, selama ini saya bermaksiat, tapi kesadaran itu sudah tidak bermanfaat lagi. Ya, yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu orang-orang semuanya sadar, tapi sudah tidak lagi bermanfaat kesadaran. Jadi sadarnya kapan Bapak Ibu? Sekarang sadarnya. Kalau masih punya akhlak yang buruk, perbaiki. Kalau kita punya akhlak buruk kepada istri kita, perbaiki. Kalau kita punya akhlak buruk kepada suami kita, perbaiki. Sekarang diperbaiki. Jangan sampai kita baru sadarnya kapan? Nanti di hari kiamat. Nggak bermanfaat lagi sadar itu. Ya, sehingga pada saat Allah datang, seluruh manusia bertekuk lutut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka duduk di atas lutut mereka. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa tara kulla ummatin jathiyah kullu ummatin tud'a ila kitabihal yawma tujzauna bima kuntum ta'malun. Dan engkau akan melihat setiap manusia akan duduk di atas lututnya dengan gelisah. Setiap manusia akan dipanggil kepada kitab amalannya, dan dikatakan kepada mereka, hari ini akan dibalas amalan kalian. Ya, kemudian Nabi SAW juga bersabda, innallaha, ya, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata beliau, innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumal qiyamah yanzilu ilal ibad liyaqdiya bainahum wa kullu ummatin jathiyah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala apabila datang di hari kiamat kelak akan turun kepada hamba-hamba untuk memutuskan di antara mereka, dan masing-masing manusia, setiap orang, setiap umat akan duduk di atas lututnya dengan gelisah. Dan itu yang disebut dengan jathiyah. Makanya ada surat di Al-Quran yang namanya apa? Surat Al-Jathiyah. Al-Jathiyah itu artinya manusia yang duduk dengan bertekuk lutut. Dan itu terjadi pada saat Allah datang untuk memulai pengadilannya. Ya, baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab seluruh manusia. Ya, setiap amalan itu dihisab. Ya, diaudit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Ya, sesungguhnya pada hari itu tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari itu sama sekali, tidak ada kezaliman di sana. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Surat Al-Mu'min ayat ke-17. Ya, setelah dihisab baru dibagikan kitab catatan amal soleh dan amal buruk. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Allah mengatakan, wa wudhi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yuzlamu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab,
lalu engkau akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang ditulis di dalamnya. Jadi orang-orang yang berdosa dan bermaksiat, mereka takut luar biasa pada saat melihat kitab catatan keburukannya. Kenapa? Mereka mengatakan, "Ma li hadzal kitab?" Kitab apa ini? Buku catatan macam apa ini? La yughadiru saghiratan illa kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil ataupun yang besar, semuanya tercatat dengan rapi. Lihat, seluruh dosa kita, dosa kecil, dosa besar, semuanya ada di sana. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka akan mendapatkan apa yang mereka kerjakan ada di sana. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak akan zalim kepada siapapun. Ya, sehingga dibagikanlah catatan amalan tersebut. Ya, kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara catatan amal soleh dan catatan amal buruk, dua-duanya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah, fala tudhlamu nafsun syai'a, wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Dan kami akan letakkan timbangan pada hari kiamat kelak, maka tidak ada yang dirugikan siapapun. Ya, dan jika amalan itu hanya seberat butiran debu, pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Bayangkan, kita punya amal soleh, cuma sebutir debu, tetap akan diberikan pahalanya oleh Allah. Wa kafa bina hasibin. Ya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan, sehingga Allah adalah sebaik-baik yang menghisab. Tidak akan ada yang luput. Semua kebaikan pasti kita dapatkan di sana, sebagaimana seluruh dosa sekecil apapun pasti akan ditunjukkan nanti. Ya, sehingga ini prosesnya nih, Bapak Ibu sekalian, dari mulai dibangkitkan sampai kemudian ditimbang. Setelah itu yang terakhir adalah bahwa setiap orang akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati sirat. Apa itu sirat? Jembatan. Sirat, kata para ulama, adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Jadi jembatan ini bawahnya neraka jahanam. Sehingga seluruh manusia pasti akan melewati jembatan ini. Allah mengatakan, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka. Kata para ulama, maksud mendatangi neraka adalah lewat di atasnya. Ya, hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. La ilaha illallah. Ini mengerikan sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saking mengerikannya hari kiamat, sampai-sampai orang yang berhak masuk surga itu mereka akan lewat di atas neraka. Semua orang pasti melewat di atas neraka. Tapi bedanya adalah kalau orang tersebut berhak masuk surga, orang soleh, dia hanya melewatinya saja, gak sampai terjatuh. Tapi ternyata ada orang-orang yang terjatuh, sehingga mereka pun masuk ke dalam neraka. Sehingga para ulama mengatakan ini adalah penentu apakah seseorang itu masuk surga atau masuk neraka. Di mana penentuannya? Di sirat. Kalau dia bisa melewatinya, selamat masuk surga. Tapi kalau dia jatuh, binasa, dia masuk neraka. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Tsumma yu'ta bil jisr." Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu jembatan, fayuj'alu baina dhahrai jahannam, maka diletakkan jembatan tersebut di atas neraka jahannam. Qulna ya Rasulullah, wa mal jisru? Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu? Apa kata Nabi? Qala madhadatun bazillatun alaihi khatatif wa kalalib wa hasakatun mafaltahatun laha syaukatun uqaifa takunu binajlin yuqalu laha sa'dan. Ya, seperti apa sirat itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirat itu ya licin dan menggelincirkan.
licin dan menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dari kawat berduri yang ujungnya bengkok. Untuk apa? Jadi orang yang lewat itu dicabik sama besi pengait tersebut sehingga diganggu pada saat dia jalan, bisa jadi dia terkena kemudian jatuh ke bawah. Itu bayangkan. Ya, bahkan dalam dalil-dalil yang lain disebutkan ya bahwa sirat itu memiliki sirat itu sangatlah halus. Ya, sangatlah halus. Sehingga sangat sulit bagi seseorang itu pada saat dia mau melewati sirat. Ya, dan juga sirat itu sangat tajam. Dia sangat halus dan di satu waktu sangat tajam sehingga dapat membelah telapak kaki seseorang pada saat dia melewatinya. Ya, lihat, naudzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Karena saking halusnya, ya, akan tapi dia sangat tajam. Jadi halus tapi kuat dan tajam. Kemudian bagaimana keadaan manusia saat melewatinya? Nabi SAW mengatakan, ini bocoran dari Nabi nih, cara melewatinya seperti apa? Coba perhatikan baik-baik. Nabi SAW mengatakan, wa tursalul amanatu warrahim fataqumani jambatay sirat yaminan wa shimalan. Allah Subhanahu wa taala mengutus amanah dan mengutus silaturahmi di tepat sebelah kanan dan sebelah kiri sebelum seseorang itu melewati sirat. Apa maksudnya? Kata para ulama, Nabi menyebutkan kepada kita dua amalan yang bisa menjadikan seseorang mudah untuk jalan di atas sirat. Yang pertama amanah, yang kedua silaturahmi. Amanah maksudnya adalah pada saat dia diberikan amanah oleh seseorang untuk bekerja di suatu perusahaan, dia tidak curang, dia tidak zalim, tidak korupsi, orangnya amanah. Di hari kiamat lewat sirat insya Allah lancar, Bu. Dan juga silaturahmi, dia tidak memutus tali silaturahmi, tidak memutus tali silaturahmi. Hubungannya sama orang-orang di sekitarnya bagus, hubungan sama orang tuanya bagus, hubungan sama kakak sama adiknya bagus, hubungan sama om tantenya bagus, hubungan sama sepupu-sepupunya bagus. Itu silaturahmi, terjaga silaturahminya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau lewat sirat dengan lancar, coba perhatikan, kita ada permusuhan tidak dengan saudara kita. Ada sebagian orang memutus tali silaturahmi. Subhanallah, sama kakaknya musuhan 10 tahun gak pernah ngobrol, gak pernah ketemu. Ini berarti memutus tali silaturahmi. Jangan harap bisa jalan di atas sirat nanti. Sebagian orang gak mau ketemu sama orang tuanya lagi. Kenapa musuhan sama orang tuanya? Karena sudah menyakiti hatinya katanya. Padahal orang tuanya sendiri. Ingat Nabi yang mengatakan tursalul amanah warrahim. Ya, lalu diutuslah amanah dan tali persaudaraan, silaturahim. Keduanya berdiri di samping kanan dan kiri sirat. Ya, kemudian Nabi mengatakan fayamurru awwalukum kalbarqi. Orang yang lewat di antara kalian, yang pertama kali di antara umatnya Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, dia melewati sirat bagaikan kilat. Bagaikan apa? Bagaikan kilat. Cepat sekali, langsung sampai di ujung, selamat. Semoga kita seperti orang ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian qultu bi abi anta wa ummi ayu syai'in kamarril barq. Ya, maka seorang pun bertanya, wahai Rasulullah, adakah sesuatu yang seperti kilat? Maka Nabi SAW mengatakan, alam tarau ilal barqi kaifa yamurru wa yarji' fi tarfati ain thumma kamarrir rih. Ya, tidakkah kalian melihat kilat bagaimana kalau dia lewat dengan sekejap mata? Sekejap mata langsung sampai. Seperti itulah orang yang melewati seperti kilat. Kemudian yang kedua, ada lagi orang-orang yang melewatinya seperti angin. Cepat seperti angin. Tsumma kamarrit thair. Kemudian ada juga yang melewatinya seperti burung yang terbang. Cepat juga. Wasyaddir rijal tajri bihim a'maluhum.
wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirat yaqulu rabbi sallim sallim hatta ta'jiza a'malul ibad hatta yaji'a ar-rajulu fala yastati'u sayr illa zahfan qala wa fi hafati sirat kalalim mu'allaqatun ma'muratun bi akhdi man umirat bihi fa makhdushun najin wa makdusun fil nar. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan kemudian ada juga orang yang lewatnya itu seperti kuda yang berlari kencang. Ya, mereka berjalan sesuai dengan amalan mereka. Lihat Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan amalan mereka. Jadi kalau rajin ibadahnya, jaga hubungan sama orang lain, berusaha berbuat baik, ya, kalau istri taat sama suaminya, suami berbuat baik sama istrinya, insya Allah jalannya lancar di sana. Ya, kemudian kata Nabi, dan Nabi kalian berdiri di atas sirat. Nabi kalian, maksudnya Rasulullah berdiri di atas sirat. Apa yang Nabi katakan? Rabbi sallim sallim. Ya Allah berikanlah keselamatan kepada umatku. Ya Allah berikanlah keselamatan kepada umatku. Subhanallah, lihat pedulinya Nabi Muhammad kepada kita sampai di hari kiamat kelak. Ya, kemudian Nabi mengatakan, ya, kemudian sebagian orang yang lemah amalannya, sedikit amalannya, mereka tidak bisa melewatinya kecuali dengan merangkak. Ya, tidak bisa melewatinya kecuali dengan merangkak. Dan sebagian mereka terkena pengait besi sehingga dia pun ada yang selamat, ada pula yang terpleset kemudian jatuh ke neraka jahanam. Na'udzubillah. Intinya adalah semua keadaan itu tergantung dengan amal soleh yang dilakukan pada saat di dunia. Ya. Sehingga itu yang akan terjadi. Pada saat seseorang sudah melewati sirat, kalau dia selamat, maka dipastikan bahwa dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, yakhlusul mu'minuna minan nar, fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. فيقص لبعضه من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. Setelah orang-orang beriman diselamatkan dari neraka, maksudnya sudah lewat sirat, kata Nabi, mereka akan tertahan di qantarah yang ada di antara surga dan neraka, yaitu jembatan antara surga dan neraka. Ini adalah jembatan yang kedua, bukan jembatan yang di bawahnya neraka ya, tapi jembatan berbeda lagi. Mereka tertahan di sana. Maka untuk apa tertahan? Ditegakkan kisos di antara mereka akibat kezaliman yang terjadi selama berada di dunia. Ya, jadi hisabnya sudah selesai. Kalau ada kezaliman, ada dosa, itu sudah dihitung. Tapi subhanallah, para ulama mengatakan sebelum masuk surga, terkadang walaupun sudah selesai, di hati ini masih teringat ya tentang orang yang zalim kepada kita, tayyib, atau kita ada perasaan tidak baik kepada orang lain. Perasaan-perasaan itu semua dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum masuk surga. Karena surga adalah tempat yang suci, tempat yang bersih, tempat yang baik, sehingga nggak boleh ada perasaan-perasaan buruk di hati manusia pada saat masuk ke dalam surga. Ya, kemudian ditegakkanlah kisos di antara mereka akibat kezaliman yang terjadi di antara mereka selama berada di dunia. Setelah dibersihkan dan dibebaskan, mereka pun diizinkan untuk masuk surga. Kemudian mereka pun masuk surga. Lalu kata Nabi SAW, sungguh mereka lebih mengetahui tempat mereka di surga daripada alamat rumah mereka pada saat di dunia. Kita sekarang kalau pulang dari masjid ini mau pulang ke rumah, langsung pulang kita tahu rumah kita ada di mana. Belok kanan, belok kiri, kita hafal. Ya. Nabi SAW mengatakan orang yang masuk surga nanti dia lebih hafal kepada tempatnya di surga daripada rumahnya pada saat di dunia. Ya, sehingga ini adalah rangkaian penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang seperti apa yang terjadi di hari kiamat kelak yang wajib untuk kita imani bersama. Barakallahu fikum, semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menambah keimanan kita ya tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan.
apabila kita mau sedekah di kotak amal masjid untuk beberapa nama, sebaiknya kita masukkan satu persatu dengan menyebutkan nama, atau kita masukkan dengan jumlah sekaligus. Contoh, ya Allah, saya sedekah ini atas nama fulan. Kemudian masuk lagi atas nama fulan dan seterusnya. Baik. Tentu ya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang apa yang ada dalam hati kita. Ya, dan niatan seseorang itu adalah apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga pada saat dia masukin kotak amal 100.000 misalnya, dia niatkan 50.000 buat saya, 50.000 untuk orang, pahalanya untuk orang tua saya. Nggak masalah, masukin sekaligus. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang apa yang ada dalam hati kita. Sehingga nggak masalah, satu kali dengan niat apa yang kita inginkan. Seperti itu. Selanjutnya ada dua pertanyaan dari satu orang. Pertanyaan pertama, apakah bekerja di instansi otoritas jasa keuangan atau OJK termasuk riba juga? Yang kedua, saya sering mendengar kajian Ustadz yang berkelakar terkait poligami, seperti istri 3 Superman, istri 2 keren, istri 1 cemen. Jika ada yang istri 1 hadir di kajian tersebut dan merasa tersinggung, apakah ustaz tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya atas tersinggungan orang tersebut? Baik. Siap. Ya, yang pertama tentu wallahu a'lam ya. Yang dibahas oleh para ulama adalah sifat-sifat dari ya pekerjaan yang haram, yaitu pekerjaan yang di dalamnya misalnya ada kezaliman ya, atau pekerjaan yang di dalamnya ada saling tolong-menolong dengan keburukan dan dosa. Ya, sehingga saya nggak bisa ya menyebutkan tentang satu hukum terkait satu tempat bekerja atau satu lembaga. Ya wallahu a'lam, ini harus dipelajari lebih dalam lagi. Apa saja yang dilakukan di lembaga tersebut, ya seperti apa praktek-prakteknya, rinciannya seperti apa. Ya, sehingga harus dilihat dari sisi sifat-sifat yang dilakukan, ya sifat-sifat pekerjaan yang dilakukan di lembaga tersebut, seperti itu. Adapun yang kedua, yaitu ustadznya lagi bercanda ya. Jangan dimasukin ke dalam hati ya. Karena saya lihat kayaknya bapak-bapak di sini juga kebanyakan cemen kayaknya nih. Sehingga ya maksudnya bercanda ya. Maksudnya bercanda ya. Semoga tidak termasuk dari dosa ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir mungkin, Pak. Selanjutnya, Ustaz mau pencerahannya. Apakah boleh kita membuka usaha seperti restoran di rumah, tapi kita sekeluarga juga tinggal di rumah tersebut? Saya pernah dengar tidak boleh. Apakah benar demikian? Taib. Wallahu a'lam. Mungkin maksudnya adalah terkait dengan peraturan pemerintah ya. Adapun jika kita lihat dari sisi syariat, maka wallahu a'lam saya nggak pernah mendapatkan penjelasan bahwa kita nggak boleh ya bertempat tinggal di tempat kita bekerja. Ya seperti itu. Jadi secara syariat ya saya tidak melihat ada sesuatu yang mengharamkan hal tersebut, karena pada dasarnya hukum dari muamalah atau bertransaksi itu halal sampai ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya. Tayyib, sehingga dari sisi syariat saya rasa tidak ada sesuatu yang melarang hal tersebut. Akan tapi kalau kemudian maksud dari pertanyaan tersebut adalah regulasi pemerintah atau aturan-aturan pemerintah, maka itu perlu ditanyakan kepada ahlinya. Seperti itu ya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Dipilih satu, Pak. Satu lagi. Satu lagi. Gak apa-apa, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Siap. Ustaz mau bertanya, kalau manusia di
Baik. Tentu ya, di surga dan neraka kelak ya disebutkan dalam beberapa dalil ya tentang apa yang digunakan oleh mereka saat di akhirat kelak. Dan sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa pada hakikatnya manusia itu pada saat dibangkitkan mereka semua tidak berpakaian. Dan orang yang pertama diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan juga di surga kelak tentu manusia yang masuk surga mereka akan dipakaikan pakaian-pakaian yang bagus, pakaian-pakaian yang baik. Ya, sebagaimana juga di neraka itu akan diberikan pakaian-pakaian yang sifatnya adalah azab untuk mereka. Ya, contohnya dalam surat Al-Hajj ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim." Orang-orang kafir ya akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Jadi pakaian itu dari api neraka dan disiramkan air yang sangat mendidih di atas kepala mereka. Kemudian juga dalam surat Ibrahim ayat 49 dan 50 misalnya Allah berfirman, "Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhuhumun nar." Dan engkau akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat dengan belenggu. Pakaian mereka adalah dari ya pelangkin ya atau apa namanya bahan yang keras gitu ya, yang kasar, dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Ya, dan banyak ya dalil-dalil yang menyebutkan tentang pakaian mereka. Intinya adalah bahwa pakaian tersebut ya seluruhnya bentuk azab dan juga siksaan untuk mereka. Ya, naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Mungkin cukup sampai di sini apa yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya dan juga menambahkan keimanan serta amal soleh kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.